Assalamualaikum Ustaz, sebentar nggih Ustaz, baru selesai asar.
Apa dimulai saja ya, belum? Kayaknya sudah. Kita mulai nggih Ustadz Ibu-ibu. Iya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Ini Ustadz Fahrudin sudah bergabung dengan kita semua. Alhamdulillah di kesempatan sore hari ini kita akan mulai lagi forum bulanan kita setiap Sabtu sore. Untuk bahasan hari ini melanjutkan tentang teladan generasi terdahulu, nggih, utamanya dari para sahabat dan sahabiah. Namun sebelum nanti kita mulai, kita lanjutkan ke materi, kita awali terlebih dahulu dengan doa. Kita buka dengan ta'awud dan Al-Fatihah. Ya, tafadhol. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Alhamdulillah ini sudah semakin ramai yang hadir di Zoom. Nah, insya Allah hari ini kita akan membahas tentang peran muslimah dalam pendidikan dan dakwah ya. Salah satu peran yang insya Allah kalau kita mengambil bagian dalamnya, kita juga termasuk ke dalam umat terbaik seperti yang Allah sampaikan di Quran Surat Ali Imran ayat 110 nih. Nanti juga ada beberapa contoh nih peran muslimah dalam sebagai pendidik, sebagai agen dakwah di zaman terdahulu, zaman Nabi Muhammad SAW dan juga zaman tabi'in. Nanti Ustadz yang akan lebih banyak menyampaikan tentang hal tersebut. Nanti kita simak sama-sama dan mudah-mudahan di akhir kita ada sesi untuk diskusi dan tanya jawab. Tafadhol. Selanjutnya saya persilakan ke Ustadz Fahrudin, monggo untuk bisa menyampaikan topik hari ini, monggo Ustadz. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya wal mursalin Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain, nama ba'd. Ibu-ibu yang dimuliakan oleh Allah, alhamdulillah pada sore hari ini kita bisa berjumpa dalam kajian bulanan Sabtu sore. Semoga membawa berkah, kemanfaatan untuk kita dunia dan akhirat. Saya akan membagikan ya, jadi peran wanita dalam dakwah dan pendidikan. Saya awali dengan hadis yang sifatnya umum, innaman nisa saqaiqur rijal. Kaum wanita itu tidak lain adalah sakoik. Sakoik itu kan biasanya dalam ilmu faraid itu akhun sakik itu saudara kandung. Ukhtun sakiko itu ya saudara perempuan kandung atau seayah seibu. Jadi laki dan perempuan itu tidak lain adalah mitra atau saudara dari kaum laki-laki ya. Karena kita semua adalah anak Adam dan Hawa ya. Dari hadis ini ulama menjelaskan banyak hal, tapi saya ambil dua saja, bahwa hal ini menunjukkan atau mengisyaratkan bahwa wanita memiliki potensi yang sama dengan potensi yang dimiliki oleh kaum laki-laki ya. Ya, meskipun ada perbedaan mungkin porsinya, tapi potensinya ya sama ya. Jadi memiliki potensi yang sama. Mungkin ada porsi yang lebih pada laki-laki, ada yang porsi yang kurang pada laki-laki dan sebaliknya ya, untuk hal-hal tertentu. Tapi secara umum sama ya, karena mereka itu adalah mitra, lahir dari bapak ibu yang sama. Terus kalau kaum wanita itu mitra bagi kaum laki-laki, berarti mereka memiliki hal-hal khusus yang menggenapi kaum laki-laki. Artinya ada dalam diri wanita
hal-hal khusus yang itu untuk menggenapi kehidupan laki-laki. Begitu juga sebaliknya, ada hal-hal yang apa istilahnya dominan atau ada dalam diri laki-laki yang tidak ada pada diri perempuan ya. Karena dengan itu mereka itu ya saling membutuhkan, saling bekerja sama ya. Jadi intinya kaum wanita memiliki hak dan peran yang sama dengan laki-laki, terutama untuk kebaikan atau dalam kebaikan ya. Makanya kan para sahabiah itu ya merasa iri dengan bapak-bapak atau kaum laki-laki ya. Rasulullah memiliki banyak jam untuk pengajian atau taklim untuk bapak-bapak, tapi ternyata untuk ibu-ibu belum diselenggarakan. Akhirnya kaum wanita mengutus salah seorang di antara mereka yang paling pandai berbicara atau paling cerdas dan menyampaikan kepada Rasulullah SAW. Akhirnya Rasulullah SAW mengkhususkan waktu mengkhususkan waktu untuk menyampaikan pelajaran kepada kaum wanita ya. Dan ada beberapa hadis yang menceritakan konten atau materi yang disampaikan oleh Rasulullah dalam majelis itu ya. Jadi intinya kaum wanita dan kaum laki-laki itu mitra ya. Terus dalam dunia dakwah dan pendidikan itu masing-masing dari laki-laki dituntut untuk ya memiliki peran yang sama, dan dalam dunia pendidikan itu kan ada 4 peran yang harus diambil sesuai dengan kapasitas dan kemampuan masing-masing. Dalam riwayat At-Tainuri, Uhdu aliman, jadilah kamu seorang yang alim, yang berilmu ya. Jadi yang mau mengajarkan ilmunya kepada orang lain. Au muta'aliman, atau menjadi pembelajar yang mengambil ilmu dan pelajaran dari orang lain. Au mustami'an, atau menjadi penyimak. Jadi dia tidak hadir langsung ke majelis ilmu, tapi dia menyimak dari luar kelas atau dari ruang utama kajian itu diadakan ya. Mungkin kalau sekarang ya lewat YouTube dan seterusnya ya. Jadi tidak ikut pengajian langsung, tapi lewat media lain. Terus au muhibban, atau menjadi pecinta ilmu, memberikan support dan dukungan pada proses belajar dan mengajar. Walatakunil khomis fatahlik, dan janganlah kamu menjadi orang yang kelima sehingga kamu akan binasa ya. Menurut sebagian ulama, yang kelima itu maksudnya ya tidak mengajar, tidak belajar, tidak menyimak, dan tidak support, tidak mencintai orang-orang yang belajar dan mengajar ilmu ya. Ya, sering orang mengambil contoh itu ya, dulu ada ibu-ibu tokoh nasional yang nyindir ibu-ibu pengajian bahwa ibu-ibu itu kok aktivitasnya pengajian, terus gimana dengan pendidikan anaknya ya. Jadi itu akhirnya beliau dikritik oleh banyak orang ya. Jadi menganggap bahwa ibu-ibu pengajian itu nggak paham tanggung jawab dia sebagai ibu atau wanita ya. Juga kita dengar dalam pemberitaan itu ada Ustadz A ngisi di masjid atau di tempat tertentu, akhirnya digagalkan karena dianggap pengisinya itu menyerang atau tidak sesuai dengan keyakinan mereka atau keyakinan Ahlussunnah wal Jamaah. Itu berarti masuk dalam pihak yang kelima. Intinya wanita diharapkan berperan serta seperti laki-laki dalam banyak bidang. Jadi ada kesimpulan dari ahli sejarah itu ini, innal mar'atal muslimata, sesungguhnya wanita muslimah sejak zaman Nabi sampai tabi'in, tabi'ut tabi'in dan seterusnya, itu syarokat fil hayal istimaiyah wa da'awiyah. Mereka berpartisipasi dalam kehidupan sosial dan dakwah, jamban ila jambin, itu ya bahu membahu ya, ma'arrojul, bersama laki-laki. Hatta samalat musyarob
katuha jami al-majalat al-amata wal khosotah. Sampai partisipasinya itu masuk ke semua bidang, semua lini ya, baik lini umum atau bidang umum wal khosoh maupun bidang yang khusus ya. Jadi itu kesimpulan ahli sejarah Islam tentang peran serta kaum wanita sejak zaman Nabi sampai zaman seterusnya ya. Jadi ada peran serta dari mereka dalam semua bidang atau lini kehidupan ya. Kita ambil sampel satu persatu ya, tapi hanya beberapa sosok yang menonjol saja. Jadi pada zaman Nabi itu kan ketika dakwah Islam atau bahkan eh, Rasulullah SAW masih dapat wahyu, tapi wahyu sebagai Nabi bukan sebagai Rasul, sehingga belum ada kewajiban untuk berdakwah. Menurut sebagian ulama seperti itu urut-urutannya. Jadi disebutkan dalam riwayat ketika hampir menginjak usia 40 tahun itu Rasulullah diberi ilham oleh Allah untuk senang menyendiri dan melakukan apa istilahnya kontemplasi, tafakur atau dalam bahasa Arab itu tahanuts, beribadah kepada Allah dengan menyendiri ya. Pada akhirnya kan jadi beliau selalu mengambil bekal dari Khadijah, terus menyendiri di Gua Thur itu ya, terus bekalnya habis ya pulang, besoknya lagi bertahanut lagi ya, sampai akhirnya didatangi oleh sosok yaitu Jibril ya, dan disuruh membaca. Ternyata Rasulullah nggak bisa membaca ya, ma'an Nabi Korek, terus dirangkul, dipegang erat, terus dipaksa untuk membaca, masih tidak bisa juga. Akhirnya oleh Jibril dituntun itu ya, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq dan seterusnya. Akhirnya Rasulullah pulang dalam keadaan ketakutan dan menyampaikan kepada istrinya Khadijah ya, Laqad khasyitu ala nafsi, sungguh aku telah mengkhawatirkan keselamatan diriku. Faqalat Khadijah, maka Khadijah berkata, kala, sekali-kali tidak ya. Wallahi ma yughzikallahu abadan. Demi Allah, Allah tidak akan menghinakanmu untuk selama-lamanya. Karena apa? Innaka latasilur rahim. Engkau itu sesungguhnya orang yang suka silaturahim. Watahmilul kala, dan suka memikul beban orang lain ya. Wataksibul makdum, dan memberi sodako donasi kepada orang-orang miskin. Watu kridhoifa, dan bagus dalam menyambut tamu ya, menghormati tamu. Watu inu ala nawaibil haq, dan suka menolong dalam berbagai bencana ya. Fantolakot bi Khadijatu hatta atat bi Waraqat bin Naufal ya, Ibna Asadin Ibna Abdul Uzza. Jadi akhirnya Khadijah membawa Rasulullah SAW untuk menemui Waraqah bin Naufal, sepupu beliau, Ibnu Ami Khadijah, anak dari paman Khadijah. Faqala lahu Waraqah, setelah Khadijah menceritakan apa yang dialami Rasul, Waraqah menjawab ya, faqala lahu Waraqah, hadan namus, ini adalah namus, itu nama lain Jibril. Jadi memang ada beberapa nama ya, yang berbeda antara Islam dengan Yahudi Nasrani ya. Jadi Jibril itu nama lainnya namus. Sama dengan iblis itu kan nama lain atau nama yang populer di Taurat dan Injil itu ya Azazil ya. Azazil, atau orang Barat ya siapa itu Gulliver, Gulliver. Jadi itu nggak ada masalah. Jadi An-Namus, hadan namus alladzina sallallahu ala Musa. Ini adalah malaikat atau Jibril yang dulu Allah mengutusnya untuk turun kepada Nabi Musa untuk menemui Nabi Musa ya, yaitu ketika berada di lembah yang suci di Gurun Sinai ya. Jadi itu adalah malaikat Jibril yang pernah Allah utus untuk menemui Nabi Musa alaihissalam ya. Terus Waroko mengatakan laitani aku nuhayan id yukhrijuka qaumaka qaumuka. Andai aku masih tetap hidup
ketika kaummu mengusirmu. Terus qolat, intinya itu ya, lalu Rasulullah bertanya, apakah kaumku akan mengeluarkanku dan mengusirku? Ya, setiap orang yang menerima wahyu dari Allah pasti akan dimusuhi oleh kaumnya. Eh, Qolat yabna ummah uthbut wa absir fawallahi annahu lamalakun wa mahada syaiton. Ini penggalan dari kata-kata Khadijah ya. Jadi Khadijah ini ya, istilahnya tipe seorang guru perempuan yang luar biasa. Jadi dalam posisi ini ya Rasulullah malah sebagai murid ya, karena dari segi usia ya lebih tua Khadijah, dan dari pengalaman hidup ya lebih banyak Khadijah ya. Makanya ketika Rasulullah SAW mengalami kondisi yang dalam tanda petik itu down, ya Khadijah memberikan motivasi yang luar biasa. Jadi tidak perlu khawatir, tidak perlu ketakutan, karena Allah tidak akan pernah menghinakanmu karena engkau adalah orang yang baik. Dan setelah itu untuk lebih meyakinkan kepada suaminya, datang ke Waraqah bin Naufal yang punya wawasan, punya pengetahuan tentang agama-agama langit ya. Dan ternyata apa yang dialami oleh beliau ternyata juga pernah dialami atau terjadi pada Nabi Musa alaihissalam. Dan ternyata Khadijah itu tidak begitu saja percaya dengan apa yang disampaikan oleh Waraqah, tetapi ingin mengetahui secara langsung, mengetahui dengan sendirinya apakah yang datang kepada Nabi Muhammad SAW suaminya itu malaikat atau malah setan ya. Akhirnya Khadijah bertanya kepada Rasulullah, apakah sosok yang menemui engkau di gua itu bisa eh, atau apakah masih bertemu denganmu lagi? Jadi apakah engkau bisa melihat sosok yang pernah menemui di gua itu? Kata Rasulullah, ya bisa. Nanti kalau pas Jibril datang atau sosok itu datang, aku akan memberitahumu. Akhirnya ketika Jibril datang itu, Rasulullah mengabarkan kepada Khadijah, Jibril datang menemui saya. Terus Khadijah itu berbaring di paha kanan Rasulullah SAW atau duduk ya di dekat Rasulullah. Terus apakah Jibril masih melihat kita atau masih melihat atau masih ada? Ya, terus coba duduk di sisi kiri, apakah masih ada? Iya. Setelah itu Khadijah itu melepas kerudungnya, terus bertanya kepada Rasul, apakah sosok itu masih ada, hilang atau enggak ada, sudah pergi ya? Lalu Khadijah mengatakan, Qolat yabna am, wahai putra dari pamanku ya, wahai sepupuku, uthbut wa absir, teguhlah dan berbahagialah. Wallahi innahu lamalakun, sungguh sosok yang datang kepada kamu itu adalah malaikat. Wa ma hadza syaitonun, dan sama sekali bukan sosok setan ya. Karena ketika Khadijah melepas kerudung itu Jibril pergi ya. Jadi seandainya setan mungkin malah lebih bertahan dan melihat eh, aurat apa aurat Khadijah atau rambutnya Khadijah. Jadi itu jadi dalam kasus ini Khadijah itu betul-betul berperan sebagai seorang guru dan tadi ya memberikan motivasi penguatan kepada Rasulullah SAW, dan malah beliau tidak hanya motivasi tapi malah mengajak untuk konsultasi kepada ahlinya sehingga Rasulullah semakin yakin. Dan eh, Khadijah ya tipe orang yang, jadi kalau dalam Islam itu al-yakin itu ada tingkatannya. Jadi kan dalam Al-Quran itu kan ada
ilmu yakin, terus hakul yakin, terus ainul yakin ini ya. Jadi kalau ayat itu biasanya dicontohkan tentang surga neraka, itu kan hanya ada keterangannya dari Al-Quran, itu levelnya baru ilmu yakin. Karena kita yakin berita Al-Quran sahih dan hadis tentang surga neraka itu ya mutawatir sehingga bobot informasinya ya meyakinkan. Tapi itu sebatas ilmu. Terus ketika kita dibangkitkan di hari kiamat, terus melihat surga di hadapan kita, itu berarti ainul yakin ya, kita melihat dengan mata kepala kita bahwa surga itu betul-betul ada, neraka itu betul-betul ada. Lalu setelah itu kita dipersilakan oleh Allah untuk masuk, maka itu levelnya ya hakul yakin. Jadi lebih dari sekedar ainul yakin. Jadi Khadijah ini yakin bahwa yang datang itu ya Jibril atau sosok yang baik. Tapi beliau tidak hanya terima dengan info dari Warokoh yang punya wawasan tentang wahyu dan agama langit ya. Tapi beliau ingin membuktikan sendiri, oh, ternyata sosok yang datang itu malaikat bukan setan ya, karena tidak ingin melihat aurat wanita ya. Dan peran Khadijah menyertai Rasulullah SAW itu ya sangat luar biasa ya. Beliau di samping berdakwah ya mendanai dakwah beliau dan mendakwai dakwah beliau ya. Jadi sehingga ketika Khadijah meninggal dunia, artinya Rasulullah tidak menikah dengan wanita lain kecuali setelah Khadijah meninggal dunia. Dan setelah Khadijah meninggal dunia itu beliau menikah dengan Saudah ya. Saudah itu wanita yang sudah sepuh, mungkin sudah menopause ya. Bahkan dan dari segi performanya itu ya biasa, tidak terkenal cantik ya. Makanya ketika menikahi Saudah itu orang-orang Arab bilang apa nggak ada wanita lain ya. Ada kok yang dipilih apa nggak ada yang lebih muda dan seterusnya ya. Ya itu menunjukkan bahwa Rasulullah menikah itu ya eh, bukan untuk melampiaskan syahwat ya, tetapi ada hikmah yang sangat besar. Baru setelah itu menikah dengan Aisyah, dan untuk menikah dengan Aisyah itu pada saat umurnya 6 tahun, lalu ibunya Aisyah itu ya mempersiapkan Aisyah selama 3 tahun dapat training khusus ya. Baru umurnya ketika 9 tahun itu dikirim ke rumah Rasulullah SAW karena sudah dewasa, sudah menstruasi dan seterusnya. Eh, jadi Rasulullah itu kalau ada tuduhan beliau sebagai pedofil itu tuduhan yang salah. Dan Aisyah itu meskipun masih muda atau belia, tapi ilmu beliau itu melebihi ilmu wanita di seluruh dunia. Artinya beliau itu ya secara umur mungkin ya kanak-kanak 9 tahun, tapi secara pemikiran, pemahaman, dan lain-lainnya itu beliau ya termasuk dewasa ya. Meskipun sisi kekanakan itu ada, tapi beliau secara umum ya dewasa ya. Eh, jadi begini, intinya bahwa Rasulullah SAW menikah lebih dari 4, itu pertama ya karena itu ketetapan dari Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi itu ketetapan dari Allah Subhanahu Wa Taala. Juga karena hikmah-hikmah yang banyak, misalnya hampir pernikahan Rasulullah dengan istri-istri beliau itu karena ada hikmah tertentu. Misalnya ya Saudah tadi itu untuk menolong karena ya apa istilahnya ya sudah sepuh dan ditinggal wafat suaminya ya. Terus Aisyah ya karena Abu Bakar yang meminta, dan Abu Bakar itu orang yang Rasulullah tidak bisa membalas kebaikan-kebaikannya sebagaimana kesaksian beliau, setiap orang kebaikannya sudah aku balas kecuali Abu Bakar ya. Begitu juga Umar bin Khattab, Hafsah itu ditawarkan kemana-mana, belum laku
Umar itu jadi takut ditawarkan kepada Abu Bakar diam, ditawarkan ke Utsman, ya Utsman diam. Akhirnya Rasulullah menikahinya, ya. Lalu Abu Bakar dan Utsman datang kepada Umar, wahai Umar, sesungguhnya tidak ada yang menghalangiku untuk menikahi Hafsah, kecuali karena aku mendengar Rasulullah SAW itu menyebut-nyebut nama Hafsah. Ya Rasulullah mungkin menyebut nama Hafsah itu berharap sahabat-sahabat yang lain menikah ya. Tapi kok enggak kunjung ada yang menikahi sehingga Rasulullah SAW yang menikahi sendiri. Ya karena Hafsah dari segi performa itu eh, ya termasuk biasa. Jadi istri Nabi yang paling cantik itu kan ya Khadijah dalam tanda petik ya. Meskipun umurnya sudah 40-an ya. Terus setelah itu ya Aisyah, setelah itu ya Zainab, terus setelah itu eh, siapa yang Maria Al-Qibtiyah itu ya, dan seterusnya ya. Jadi Hafsah ini yang performanya agak biasa ya. Intinya ada hikmah Rasulullah ingin membalas kebaikan sahabat-sahabat atau menolong wanita itu karena hidup apa istilahnya menderita ya. Seperti Ummu Habibah putrinya Abu Sufyan hijrah ke Habasah, terus ada informasi atau versi riwayat suaminya murtad karena nggak bisa meninggalkan kebiasaan minuman keras. Tapi ada versi lain yang mengatakan bahwa suaminya meninggal dunia, tidak murtad sebagaimana versi pertama itu. Jadi kan terlunta-lunta di daerah perantauan di negara lain, nih. Akhirnya Ummu Habibah dilamar oleh Rasulullah dan walinya adalah Raja Najasyi, ya, yang pada waktu itu sudah masuk Islam tanpa syahadat secara lisan, tapi menuliskan dalam kertas. Ya. Eh, jadi Khadijah itu mengenai sosok Khadijah Rasul mengatakan, ya Aisyah kan, wahai Rasulullah, Khadijah sudah meninggal dunia dan Allah telah mengganti menggantikan ya wanita tua itu dengan yang lebih muda, lebih cantik ya. Lalu Rasulullah menjawab kepada Aisyah itu ya, Allah tidak menggantikan Khadijah dengan yang lebih baik dari Khadijah ya. Qad amanat bi id kafaru bi annas. Dia mengimani saya ketika umat manusia mengkufuri saya. Wasodakotni id kadzabani nas, dan dia membenarkanku saat orang-orang mendustakanku. Wawasatni bimaliha id haramaniyan nas, dan dia mensupport saya dengan harta kekayaannya di saat orang-orang ya bersikap pelit kepadaku ya. Warazaqani Allah azza wa jalla waladaha id haramaniya aulada an-nisa, ya. Dan Allah menganugerahkan keturunan ketika istri-istri yang lain tidak ada yang memberikan keturunan ya. Jadi itu sosok ujian. Terus tadi kembali ke istri-istri Rasulullah itu, salah satu hikmah kenapa beliau menikah itu ya para sahabat itu kan ya ketika baru masuk Islam itu ya banyak bertanya dan di antara mereka yang paling rajin bertanya ya kaum wanita yang sehingga dan pertanyaannya itu ya agak privasi. Makanya ketika Rasulullah ditanya terus menjawab dengan bahasa yang dianggap masih belum jelas, itu dia mengulang pertanyaannya terus Rasulullah menjelaskan penjelasan yang sama sampai akhirnya wanita yang bertanya itu diseret oleh salah satu istri beliau ke kamarnya terus dijelaskan secara detail karena Rasulullah tentu saja dalam tanda petik itu ya pekewo menjawab dengan detail untuk hal-hal yang berkait dengan kewanitaan. Jadi itu hikmah kenapa beliau menikah dengan banyak wanita agar istri-istri beliau itu menjadi itu mu'alimah, mu'alimah, orang-orang yang mengajarkan hal-hal yang Rasulullah mungkin sungkan untuk menyampaikan, canggung untuk menyampaikan. Itu salah satu hikmah ya, kenapa Rasulullah menikah dengan banyak istri, agar bisa mengajari kaum wanita yang bertanya tentang masalah agama dan masalah yang lainnya. Salah satu contoh dakwah itu dari Ummu Salamah, ya.
Jadi ketika Rasulullah bersama para sahabat kan hendak melakukan umroh, terus dihadang oleh orang-orang Quraisy ya. Dan akhirnya prosesnya panjang dan terjadilah kesepakatan atau sulhul Hudaybiyah ya. Falamma faragha min qadhiyatil kitab, dan setelah selesai dari perjanjian Hudaybiyah yang materi-materinya itu ya poin-poinnya itu merugikan kaum muslimin secara zahir itu. Makanya Umar itu yang paling kritis ya Rasulullah, atau datang ke Abu Bakar, wahai Abu Bakar, bukankah kita di atas kebenaran? Iya, dan bukankah orang-orang kafir itu di atas kebatilan? Iya. Terus kenapa kita itu kok menghinakan diri dengan menerima poin-poin itu ya? Kata Abu Bakar, yaitu Rasulullah dan Allah tidak akan mencelakakan Rasulnya. Akhirnya nggak terima, terus datang ke Rasulullah dan menanyakan pertanyaan yang sama. Lalu Rasul menjawab, aku adalah Rasulullah dan Allah tidak akan menghinakan gue. Dan para sahabat juga dalam kondisi marah, dalam tanda petik ya, tidak terima dengan poin-poin itu yang secara zahir merugikan kaum muslimin. Tapi Umar bin Khattab setelah beberapa tahun itu ya akhirnya menyadari bahwa poin-poin itu justru menguntungkan kaum muslimin. Makanya beliau berhati-hati dan mewasiatkan itahimur ro'ya. Jadi waspadailah nalarmu, logikamu. Karena kami dulu menggunakan logika sehingga tidak atau keberatan menerima keputusan-keputusan Rasulullah SAW. Eh, akhirnya kan selesai sulhul Hudaybiyah, para sahabat agak geram ya. Lalu Rasulullah SAW berkata atau bersabda kepada para sahabat, kumu fanharu summa ikhliku ya. Eh, berdirilah, bangunlah dan sembelilah hewan ya. Hewan kurban atau apa dam udhiyah apa, karena gagal umroh ini yang disembelih. Summa ikhliku, kemudian cukurlah rambut-rambut kalian ya. Qala al-Miswar, wallahi ma qama minhum rajulun, demi Allah tidak ada seorang pun dari sahabat itu yang mau berdiri dan melakukan apa yang beliau perintahkan ya. Hatta qala dzalika thalatha marot, bahkan setelah Rasulullah mengulangnya 3 kali. Falamma yakum minhum ahadun, ketika tidak ada yang berdiri di kalangan para sahabat untuk melaksanakan perintah beliau, akhirnya Rasulullah masuk ke tenda Ummu Salamah, terus menceritakan kepada Ummu Salamah apa yang dilakukan oleh orang-orang terhadap beliau. Faqalat Ummu Salamah pun mengatakan ya, atau bertanya, ya Nabi Allah, wahai Nabi Allah, atau dzalik, apakah engkau menginginkan mereka melaksanakan apa yang menjadi perintah engkau ya? Terus ukhruj tsumma la tukalim ahadan, keluarlah dari tenda dan jangan berbicara kepada seorang pun walaupun hanya satu kata kepada mereka ya. Hatta tanhar badanaka, sampai engkau menyembelih hewan kurbanmu. Watad'u halikoka fayahlikuka, dan engkau mengundang tukang cukurmu untuk mencukur rambutmu ya. Fakhoroja falam yukalim ahadan minhum hatta fa'ala dzalika. Beliau keluar dan tidak mengajak bicara seorang pun di antara mereka sampai melakukan apa yang dinasihatkan oleh Ummu Salamah. Jadi eh, menyembelih hewan kurbannya, terus memanggil tukang cukurnya, terus bercukur ya. Falamma ra'au dzalika, ketika para sahabat menyaksikan hal itu, qamu fanaharu, mereka ya berdiri semua dan menyembelih hewan mereka, ya, hewan al-hadiyu mereka. Wajala ba'dhum yahliku ba'dhon, dan sebagian dari mereka mencukur rambut sebagian yang lain. Hatta kata ba'dhum yaktulu ba'dhon homan, sampai seakan-akan atau hampir-hampir sebagian dari mereka itu ya apa di sini ya membunuh sebagian yang lain karena sedih. Maksudnya mereka mencukur rambut temannya itu dengan penuh emosi ya.
sampai mungkin ya ada yang mengalami pendarahan ya di bagian kepalanya karena mencukur sambil dengan emosi atau geram ya. Jadi di sini kita lihat Ummu Salamah ya, padahal beliau ini wanita dan biasanya ya, lebih mudah tersulut emosinya karena lebih dominan perasaannya daripada logikanya. Tapi ternyata Ummu Salamah mampu menahan diri, tidak ikut-ikutan emosi ketika biasanya kan seorang ibu atau istri mendengar cerita suaminya jadi bulan-bulanan temannya atau menjadi sasaran bullying dari temannya itu pasti istrinya akan emosi ya. Tapi Ummu Salamah tidak ya. Jadi ya beliau malah mengajari Rasulullah ya, dalam hal ini Rasulullah dalam tanda petik agak emosi ya. Tapi oleh Ummu Salamah dapat arahan. Dan ini juga menunjukkan bahwa Ummu Salamah itu ya berempati kepada apa yang terjadi ya, kepada para sahabat. Jadi menganggap kegeraman mereka terhadap hasil dari perjanjian Hudaybiyah itu ya sesuatu yang patut dimaklumi, dan beliau masih berbaik sangka kepada para sahabat bahwa tidak ada niatan dalam hati mereka untuk mendurhakai Rasulullah. Jadi dalam hal ini Ummu Salamah ya sebagai seorang pendidik dan muridnya adalah Rasulullah SAW. Jadi Ummu Surek ya, ini eh, saya bacakan saja ya perkataan dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu. Waqa'a fi qalbi Ummi Surek al-Islam. Jadi Ummu Surek dalam hatinya tertarik untuk masuk Islam. Fa'aslamat wahya bi Makkah, akhirnya dia masuk Islam ketika masih berada di Mekah. Tsumma ja'ala tadkhulu ala nisa'i Quraisy sirron. Lalu dia masuk ke rumah-rumah wanita Quraisy secara rahasia, sembunyi-sembunyi. Fatad'uhunna wa turahibbuhunna fil Islam, mengajak dan apa istilahnya merayu mereka untuk masuk Islam. Jadi apa istilahnya mempromosikan Islam ya. Hatta dhahara amruha li ahli Makkah, sampai buah dari dakwah dan perjuangannya itu terlihat oleh para penduduk Mekah. Fatakhoduha, akhirnya mereka menangkap Ummu Surek. Wa qalu laula qaumuka la fa'alna bika wa fa'alna. Seandainya bukan karena kamu berasal dari keluarga yang terhormat, dari kaum yang terhormat, niscaya kami akan melakukan apa yang akan kami lakukan ya. Jadi akan disiksa sendiri, akan dibunuh dan seterusnya. Lakinna nusayyiruki ilaihim, akan tetapi kami akan menangkap engkau dan membawa kepada keluargamu sendiri ya. Membawa kepada mereka. Akhirnya mereka membawa Ummu Surek, itu diikat tangannya terus ditarik unta itu ya. Laisa tahti sayun, padahal dia tidak memakai alas kaki, dan akhirnya ya beliau ya banyak luka-luka ya. Tapak kakinya juga ketika jatuh ya bagian dari punggung dan tangannya ya ikut luka ya. Terus mereka dalam perjalanan membawa Ummu Surek itu meninggalkan Ummu Surek 3 hari tanpa, ini mungkin sudah disiksa oleh keluarganya ya. Jadi keluarganya membiarkan Ummu Surek 3 hari tanpa diberi makan dan minum. Ini kayaknya masih tentara orang-orang Quraisy ya. Kemudian ketika singgah di satu tempat, terus eh, itu meninggalkan Ummu Surek di bawah terik matahari, sementara mereka mencari naungannya. Terus mereka tidak memberikan makan dan minum. Pada saat itu
Ummu Syurek menceritakan atau Ibnu Abbas menceritakan bahwa di saat dijemur di matahari itu selama 3 hari tanpa makan minum, Allah memberikan ya embun itu ya, jadi embun barat, terus akhirnya dadanya itu terasa sejuk ya. Lalu dia mengambil embun itu untuk diminum, dikonsumsi. Terus embun itu terus ada eh, intinya diminum sampai merasa hilang hausnya, kemudian ya dialirkan ke apa dibasahi tubuhnya itu, badannya dan pakaiannya. Ketika mereka terbangun terus melihat kondisi Ummu Syurek yang basah oleh air dan melihat Ummu Syurek itu baik-baik saja, mereka berkata kepada Ummu Syurek ya, apakah kamu telah melepaskan diri dari ikatanmu dan mengambil bekal minuman milik kami, sehingga kamu bisa meminumnya dan menyirami badan dan pakaianmu dengan air kami ya. Lalu Ummu Syurek menjawab, tidak, wallahi, demi Allah tidak ya. Tapi tadi itu ada embun yang jatuh dan menunjukkan dadaku, terus aku minum sampai kenyang, terus aku gunakan untuk membasahi pakaian dan badanku ya. Qalu akhirnya mereka berkata ya, nanti sodikotan, seandainya kamu berkata jujur dan benar, ladinuka khairun min dinina, sungguh berarti agama kamu itu lebih baik daripada agama kita, agama jahiliyah, penyembahan berhala Lata Uzza itu. Falamma nadhuru ila askiyatihim, ketika mereka melihat perbekalan air mereka, wajaduha kama tarokuha, mendapati bekal minuman itu tetap seperti mereka ketika meninggalkannya ya. Jadi nggak ada yang kurang. Fa'aslamu inda dzalik, akhirnya orang-orang Quraisy yang tadinya mau menyiksa itu dan membawa Ummu Syurek ke keluarganya untuk disiksa sendiri oleh mereka, ternyata pada akhirnya dia masuk Islam. Jadi itu Ummu Syurek ya. Jadi mungkin dibandingkan dengan sahabat-sahabat sahabiat yang lain, mungkin beliau tidak sepopuler mereka, tapi ternyata beliau juga berdakwah ya. Eh, Dan sebagaimana yang kita ketahui, dakwah yang dilalui oleh Rasulullah SAW itu kan awalnya kan siriyatu dakwah wa siriyatu tandim. Jadi dakwahnya juga sembunyi-sembunyi, terus apa penataan organisasinya itu ya sembunyi-sembunyi rahasia. Terus setelah itu kan jahriyatu dakwah, siriyatu tandim, dakwahnya mengemuka, dipublikkan, tapi tandim, siapa pemimpinnya, siapa asisten Rasulullah dan seterusnya itu masih nggak jelas, taklimnya di mana dan seterusnya itu ya. Itu Siriat Jahriyatut Dakwah itu tandim. Setelah itu kan hijrah ke Madinah dan semuanya serba jahriyah. Jadi dakwanya ya jahriyah terang-terangan dan sistemnya ya terang-terangan, Rasulullah sebagai kepala negara Muslim ya, dan negaranya adalah Madinah. Jadi pada masa-masa ini saya bacakan, wa kana qad aslama minan nisa fil pada itu, pada saat dakwah dilakukan secara sembunyi-sembunyi, termasuk Islam dari kalangan wanita itu salasa asro imro'ah, ada 3 wanita. Yang pertama tentu saja Khadijah, terus Fatimah bintul Khattab, saudara perempuan dari Umar bin Khattab ya. Wa Ummu Aiman yang pernah menyusui Rasulullah ya. Wa Sumayyah, ibunya Ammar, istrinya Yasir. Asma binti Abi Bakar, putrinya Abu Bakar. Ummul Fadl, istrinya Abbas. Terus
Asma binti Umais, istrinya nanti adalah istrinya Abu Bakar. Terus Asma bintu Salama ini saya kurang tahu. Wa Fatimah bintul Mujallil, wa Fakiha bintu Yasar, wa Romlah bintu Auf, Umaymah bintu Khalaf, wa Bajla bintu Hana'ah radhiyallahu anhunna jami'an. Jadi pada fase Syriatul dakwah itu sudah masuk Islam 13 wanita. Dan mereka memiliki peran yang strategis ya, sama dengan peran laki-laki ya. Saya bacakan lagi. Lakot kana tilkal fatro tahta ilal hadar asyadid. Pada fase itu sangat membutuhkan kehati-hatian dan kewaspadaan tingkat tinggi. Wal qad syarokat an-nisa'u ma'ar rijal fi tahammuli abaidil marhalah. Wanita ya ikut memikul beban seperti beban yang dipikul oleh kaum laki-laki pada saat itu ya. Ya disiksa ya. Tidak hanya laki-laki tapi perempuan. Sebagaimana Sumayyah itu Yasir suaminya disiksa, Ammar disiksa, Sumayyah juga disiksa ya. Bahkan mohon maaf ya, mulut rahimnya itu ditombak ya oleh tokoh-tokoh Quraisy ya, sampai beliau meninggal dunia. Dan Rasulullah tidak bisa memberikan pertolongan. Beliau hanya memberikan kabar gembira, Sobron ala Yasir fa inna itu kumul jannah ya. Jadi bersabarlah wahai keluarga Yasir karena tempat kembali kalian adalah surga. Jadi pengorbanan mereka luar biasa. Fatimah bintul Khattab ini sosok yang lain, tadi sudah disampaikan saudara perempuannya Umar bin Khattab. Jadi pada masa Syria itu dakwah ini kan ya taklim itu ya di dalam keluarga dan sembunyi-sembunyi. Jangan sampai keluarganya masih kafir itu mengetahui ya. Makanya di rumah Fatimah bintul Khattab itu ada taklim, guru atau murabinya adalah Khobab, terus muridnya adalah Said, suami jadi Fatimah, dan Fatimah sendiri pada waktu itu membacakan surat Toha. Pada saat taklim dilakukan, Umar datang karena Umar itu tadinya ingin membunuh Rasulullah SAW, tapi terus ada sahabat yang sudah masuk Islam mengatakan, kenapa kamu kok memaksakan diri membunuh Muhammad? Padahal saudara perempuanmu sendiri sudah murtad atau keluar dari agama nenek moyang. Akhirnya Umar ya marah banget. Kok istri adik perempuannya masuk Islam dia nggak tahu ya. Akhirnya datang untuk menyiksa atau mengancam ya. Akhirnya ketika mendekati rumah Fatimah itu mendengar suara bacaan Al-Quran, terus dia masuk rumah sambil mengatakan apa yang tadi dibacakan itu. Pada saat itu Khobab bersembunyi, terus Fatimah langsung ditampar atau suaminya juga dipukul. Pada waktu itu ya keluar darah, terus akhirnya Fatimah langsung terang-terangan, iya kami telah masuk Islam, apa yang ingin kamu lakukan silahkan ya. Akhirnya ya Umar luluh ya. Terus minta agar apa yang dibaca tadi diberikan. Umar ingin ikut membaca juga ya. Tapi kata Fatimah, kamu najis, kamu mandi dulu untuk memegangnya. Akhirnya Umar mau. Akhirnya Khobab yang tadinya sembunyi itu muncul, wahai Umar, berbahagialah. Aku pernah mendengar Rasulullah berdoa, ya Allah muliakanlah Islam dengan salah satu dari dua Umar, yaitu Umar bin Khattab dan Amr bin Hisam, Abu Jahal. Ternyata yang dikabulkan oleh Allah adalah Umar bin Khattab. Setelah itu ya Umar datang ke majelis Rasulullah SAW dan akhirnya masuk Islam ya, di majelis Al-Arqam, Ibnul Arqam. Di sini Fatimah itu ada beberapa catatan ya. Berarti beliau Fatimah ini ya, termasuk orang yang rajin menimba ilmu ya. Makanya taklimnya itu tidak diserahkan kepada suaminya. Mungkin ya dalam batas tertentu ilmu Fatimah yang lebih tinggi.
Akhirnya Rasulullah ngirim murabi khusus yaitu Khobab. Terus dan keilmuan Fatimah ini bisa terlihat ketika Umar minta agar bisa membaca surat Al-Quran, surat Toha itu Fatimah mengatakan kamu najis, kamu tidak boleh menyentuh Al-Quran. Berarti Fatimah juga mengetahui hukum-hukum fikih. Dan Fatimah juga bisa menjadi sebab keislaman Umar bin Khattab ya. Jadi padahal Umar bin Khattab itu ada orang Arab yang pada waktu itu mengatakan demi Allah Umar tidak akan masuk Islam sampai keledai Umar masuk Islam juga. Berarti harapan Umar masuk Islam itu sangat kecil, semi mustahil karena keledai nggak mungkin Muslim menjadi Islam. Tapi ternyata Umar akhirnya ya masuk Islam itu sedikit banyak ya dipengaruhi oleh keteguhan saudara perempuannya yaitu Fatimah. Eh, itu mungkin peran muslimah dalam dakwah di masa-masa Nabi ya. Kita beralih ke tabiin. Jadi tentu saja di masa tabiin dakwah sudah tidak perlu sembunyi-sembunyi dan taklim pendidikan ya sudah berjalan normal, cuman tidak secara klasikal. Jadi murid datang ke rumah gurunya ya. Dan Sayyidut Tabi'in yaitu tokoh senior tabi'in itu Sa'id Ibnul Musayyib itu tabi'in yang paling senior. Bahkan kalau Sa'id Ibnul Musayyib menyampaikan qala Rasulullah SAW itu hadisnya sahih karena berarti nama yang digugurkan itu pasti dari kalangan sahabat karena Sa'id itu hanya belajar dari para sahabat karena sahabat yang dijumpainya masih sangat banyak sehingga tidak perlu belajar kepada sesama tabi'in, terutama beliau tabi'in yang paling ditokohkan ya. Jadi saya bacakan ini ya sepenggalan ini. Anna Sa'id ibnul Musayyib bahwa Sa'id ibnul Musayyib zawaja ibnatahu bidirhama ini menikahkan anak putrinya dengan mas kawin hanya 2 dirham. Min Katsir ibnil Muthalib menikahkannya dengan Katsir ibnul Muthalib ibnu Abi Wada'ah. Jadi seorang laki-laki yang murid dari Sa'id ibnul Musayyib sendiri. Dan eh, putri Sa'id ibnul Musayyib ini sebenarnya sudah dilamar oleh raja, ya anaknya Muawiyah itu ya. Jadi mau dinikahkan dengan salah satu pangeran, tapi Sa'id ibnul Musayyib menolak. Bahkan beliau harus disiksa dan seterusnya itu beliau menolak untuk menikahkan putrinya dengan sang pangeran ya. Tapi dinikahkan dengan muridnya sendiri hanya dengan mas kawin 2 dirham. Jadi muridnya ini kan Katsir ini murid itu setia mengikuti taklim dari Sa'id Ibnul Musayyib, tapi kok hampir sebulan nggak pernah datang. Akhirnya ketika datang ditanya, kenapa kamu absen sampai beberapa pekan? Itu karena istri saya meninggal dunia dan saya disibukkan dengan urusan yang berkaitan dengan kematian istri saya. Kenapa nggak memberitahu sehingga kami juga bisa takziah dan mendoakannya? Ya takut ganggu dan seterusnya. Akhirnya apa sudah siap untuk nikah. Ya, terus si laki-laki menjawab siapa yang mau menikah dengan saya ya miskin dan seterusnya, aku yang akan menikahkan kamu dengan putriku. Oh saya nggak punya uang kecuali hanya 2 atau 3 dirham. Akhirnya dinikahkan dengan 2 atau 3 dirham. Setelah menikah itu si suami memberikan testimoni faidha hiya min ajmalin nas. Ternyata putri Sa'id bin Musayyib itu wanita yang sangat cantik, bahkan mungkin paling cantik ya. Wa ahfadhin nas li kitabillah, dan orang yang paling hafal Al-Quran ya. Wa alamihim bisunati Rasul, dan paling paham dengan sunnah Rasulullah. Wa arofim bihaqi zauj, dan paling mengetahui tentang hak-hak suami. Wa makathu syahrun la'ati Sa'id dan Al-Musayyib. Jadi setelah menikah itu sebulan tidak menghadiri majelis taklim Sa'id bin Musayyib. Sumata itu kemudian aku mendatangi Sa'id wa fi halakotis, dan beliau berada dalam halako ilmiahnya itu.
Fasalam tu faroda alaiya salam. Aku mengucapkan salam dan beliau menjawab salamku. Ada versi riwayat yang lain bahwa baru saja menikah itu si kafir mau datang ke majelis ilmunya Sa'id ibn Musayyib karena dia seorang pembelajar yang semangat ya. Tapi oleh putrinya Sa'id ditahan, digendoli ya. Karena si istri kalau dia perawan kan punya hak untuk ditemani itu 7 hari ya. Akhirnya diseret. Untuk saya ini dalam rangka belajar, kata putrinya, aku akan mengajarimu apa yang diajarkan oleh ayahku. Jadi ternyata Putri Said bin Musayyib ini bukan sebagai alim dalam kapasitasnya eh, terhadap ayahnya itu ya, bukan sebagai alim, juga bukan sebagai muta'alim, tapi mustami. Dia hanya mendengar dari balik tabir itu ya. Tapi bisa menguasai ilmu Said bin Musayyib sehingga sebulan itu malah diajari oleh istrinya sendiri ya. Dan setelah itu kan ya mungkin si mantu ya takut pada mertuanya, masa setelah menikah malah nggak ikut majelis taklim. Jadi itu sebagai mustami' saja dia mendapatkan ilmu yang banyak dari ayahnya. Nguping saja ya. Hanya nguping, tapi ternyata dia bisa menguasai banyak ilmu dan bisa mengajarkan ilmu itu kepada suaminya. Jadi pada zaman tabi'in pendidikan itu ya berupa halakoh-halakoh ini. Dan biasanya di rumah atau di masjid. Ya kebetulan Said ini ya mengajari murid-muridnya di rumah beliau sendiri. Terus ada sosok dari kalangan tabi'in yang wanita yang menonjol itu ya Hafsah binti Sirin, saudara perempuan dari Muhammad bin Sirin yang dikenal sebagai eh, ahli penakwil mimpi ya. Terus Amroh binti Abdurrahman, Ummu Darda ya. Tapi Ummu Darda As-Sughra, Ummu Darda kecil. Kalau Ummu Darda yang besar itu dari kalangan Sahabiyah, istrinya Abu Darda. Jadi istrinya Abu Darda meninggal, setelah itu nikah lagi dari kalangan tabi'in atau wanita tabi'in. Makanya dinamai Ummu Darda As-Sughra. Mengenai sosok Hafsah binti Sirin, jadi beliau belajar kepada Anas bin Malik, terus Salman bin Amir, terus Nusaibah binti Ka'ab atau Ummu Atiyah. Ummu Atiyah ini ya termasuk sahabat Nabi yang aktivis ya. Jadi beliau banyak ini bergerak di bidang sosial. Makanya untuk tata cara eh, memandikan dan merawat jenazah perempuan itu Ummu Atiyah paling paham ya. Terus Hafsah ini menjadi rujukan para tabi'in. Bahkan Muhammad bin Sirin, saudara laki-lakinya itu ketika ada pertanyaan yang sulit atau ada muridnya yang eh, bertanya terus dia nggak bisa jawab, disuruh bertanya langsung kepada Hafsah binti Sirin. Jadi secara keilmuan ya sudah mumpuni. Terus banyak meriwayatkan hadis dan beliau termasuk perawi hadis yang terpercaya. Sehingga oleh Yahya bin Ma'in, temannya Ahmad bin Hambal, dia termasuk dalam daftar rawi-rawi yang thiqah atau terpercaya. Dan Hafsah wafat pada tahun 101 Hijriah dengan usia 70 tahun. Intinya Hafsah ya menjadi guru para tabi'in, baik laki-laki maupun perempuan. Terus Amroh binti Abdurrahman lahir pada tahun 29 Hijriah. Ia merupakan murid unggulan dari istri-istri Rasulullah dan para sahabiat, terutama Sayyidah Aisyah dan Sayyidah Ummu Salamah. Ia sukses dikader oleh Sayyidah Aisyah dan ia pun sukses mengkader putranya Muhammad bin Abdurrahman dan juga cucunya Harithah dan Malik ya. Ia juga merupakan guru penting Muhammad bin Syihab Az-Zuhri. Jadi Muhammad bin Syihab Az-Zuhri ini ahli hadis nomor 1 di zaman tabi'in, tapi tabi'in agak di bawahnya Sa'id bin Musayyib, yaitu hidup pada masa Umar bin Abdul Aziz. Beliau yang diamanai oleh pemerintah untuk melembagakan hadis Nabi. Makanya Syihab Az-Zuhri ini, Muhammad bin Syihab Az-Zuhri ya banyak menjadi sasaran serangan kaum orientalis dan orang Syiah.
Jadi salah satu gurunya itu ya eh, itu Amroh binti Abdurrahman. Dan riwayat-riwayat beliau itu ya banyak tercantum dalam kitab-kitab hadis ya. Terus Ummu Darda As-Sughra, ini istri istri mudanya Abu Darda ya. Jadi Abu Darda seorang sahabat Nabi yang sangat alim dan warok ya. Jadi ada kisah dengan Salman Al-Farisi, dan ternyata Abu Darda itu kalau siang hari puasa, malam hari Qiyamul Lail. Sehingga istri pertamanya itu sebelum meninggal dunia itu ya mengeluh kepada Salman, dan Salman memberikan arahan dan ternyata dibenarkan oleh Rasulullah. Terus setelah meninggal istri pertama ya menikah dengan Ummu Darda yang kecil itu ya. Ummu Darda As-Sughra ini belajar pada Salman Al-Farisi, sahabat yang dipersaudarakan dengan Abu Darda ya. Terus belajar kepada Aisyah dan juga Abu Hurairah. Ibnul Jauzi menjelaskan bahwa Ummu Darda ada dua orang. Pertama Ummu Darda Al-Kubro, yaitu istri Abu Darda yang pertama yang seorang sahabat Nabi yang sahabiah. Lalu Ummu Darda dari kalangan tabi'in, Ummu Darda As-Sughra. Dan intinya banyak laki-laki maupun perempuan yang menimba ilmu dari apa Hafsah dan Amroh setelah Ummu Darda ini. Berikutnya Fatimah Al-Fihri, ini ya level di bawahnya ya. Jadi ini dari kalangan muhib, muhibbah lil ilm, jadi pecinta ilmu, pensupport ilmu ya. Jadi Fatimah Al-Fihri atau Fatimah bintu Muhammad Al-Fihriyah Al-Quraisyah, ia lahir pada tahun 800 Masehi, jadi tahun 200-an sekian Hijriah. Di Tunisia, ia dikenal sebagai pendiri masjid dan madrasah Al-Qarawiyyin di Fez atau Fas, ya, Maroko, ya, yang kemudian berkembang menjadi universitas tertua di dunia. Dan ia tepatnya pada Ramadan 245 Hijriah atau 859 Masehi. Jadi Fatimah ini anak saudagar kaya, terus Fatimah dan adiknya itu sama-sama perempuan, eh, dua-duanya menggunakan kekayaannya untuk membangun madrasah. Yang Fatimah membangun madrasah di Maroko, sedangkan adiknya membangun madrasah di Andalusia. Jadi wanita juga tidak kalah dengan donatur-donatur laki-laki ya. Dan Fatimah ini pendiri madrasah pertama yang akhirnya berkembang menjadi universitas, dan Qarawiyyin itu universitas tertua sebelum Al-Azhar ya, jauh sebelum Al-Azhar, jauh sebelum Andalusia ya. Mungkin itu contoh kecil eh, peran wanita ya. Jadi peran yang pertama yang sebagai alimah, orang yang mengajarkan ilmu kepada orang lain. Yang kedua muta'alimah. Muta'alimah jadi para wanita yang tadi disampaikan itu ya belajar dari banyak guru. Terus setelah itu mereka menjadi narasumber atau yang mengajarkan ilmu. Terus mereka tidak hanya menjadi murid dan pembelajar, tapi juga mustami, seperti putrinya Said Ibnul Musayyib, menyimak, nguping. Tapi hasil kupingannya itu ya luar biasa ya. Bisa apa, membuat dia sejajar dengan ayahnya dalam hal ilmu dan yang lain. Terus juga muhibbah, ya pecinta ilmu, sehingga ikut mempelopori pendirian lembaga-lembaga keilmuan ya. Mungkin itu eh, contoh singkat atau peran muslimah dalam dakwah dan pendidikan. Barangkali ada pertanyaan, dipersilahkan. Ya, jazakallah khair Ustadz, untuk apa namanya materi yang disampaikan. Alhamdulillah tadi banyak sekali contoh di zaman Nabi maupun zaman tabi'in ya tentang hebatnya muslimah di zaman dahulu dalam menuntut ilmu dan menyebarkan ilmu gitu. Bahkan ada yang mendirikan madrasah juga. Kita fadhol kalau ibu-ibu atau mbak di sini ada pertanyaan atau hal yang ingin didiskusikan bisa terkait materi atau mungkin sedikit keluar dari materi juga tidak apa-apa. Monggo boleh disampaikan di chat atau langsung disampaikan juga boleh.
di chat nggak ada, kosong. Kalau nggak ada, nggak perlu dipaksakan. Atau panitia barangkali mengantisipasi dengan membuat pertanyaan. Monggo. Oke, mohon izin ada yang bertanya ini di kolom chat. Wei, mohon diberikan contoh dari Ustadz. Mungkin ada contoh yang muslimah di zaman terkini, ya? Eh, Ya, kalau di zaman modern ini ya mungkin ya sangat banyak, tapi saya nggak begitu kenal ya. Jadi kalau di medan dakwah itu ya Zainab Al-Ghazali itu ya, beliau memimpin ormas keagamaan kaum wanita untuk menegakkan amar ma'ruf nahi mungkar dan sangat luar biasa ya. Akhirnya pada saat itu ya berbarengan atau beririsan dengan munculnya dakwah Ikhwanul Muslimin yang mayoritas pengikutnya adalah bapak-bapak atau kaum laki-laki ya. Akhirnya eh, setelah terjadi diskusi, terbangun kesepahaman, akhirnya organisasi keagamaan atau organisasi kemasyarakatan Zainab Al-Ghazali itu ya menjadi atau diinkludkan dengan Jamaah Ikhwanul Muslimin dan akhirnya ya dikenal dengan Al-Akhwat Al-Muslimat ya. Dan beliau mendapatkan hukuman yang luar biasa dari pemerintahan Jamal Abdul Nasir dan itu ditulis oleh beliau dalam kitab apa itu Yaumun fi Zanjana itu ya, sehari di penjara. Itu ceritanya sangat miris ya, dan betapa beliau ya sangat kuat luar biasa ya, baik secara fisik maupun psikis ya. Jadi siksanya luar biasa, tapi ya perlindungan dan penjagaan dari Allah juga hadir ya, sehingga anjing kelaparan yang sangat liar itu nggak berani memangsa beliau. Dan itu di dalam buku itu dulu diterbitkan Gema Insani Pers ya, Gema Insani ya. Itu apa perjuangan wanita Ikhwanul Muslimin atau intinya Zainab Al-Ghazali. eh Ya kalau di Indonesia kan ada sosok Rohma El Yunusia itu ya, di Padang Panjang. Jadi beliau termasuk perempuan yang itu mendirikan madrasah. Eh, jadi Rohma El Yunusia itu ya, itu ya terkenal pas kemarin Hari Pendidikan Nasional ya, beliau termasuk yang disebut-sebut ya, dan banyak dimuat di sosial media dan yang lainnya. Itu kalau tokoh Indonesia ya Rohma El Yunusia itu. Ya kalau dakwah ya Siti Walida itu istrinya Kiai Haji Ahmad Dahlan itu juga ikut berdakwah menemani Ahmad Dahlan, dan mungkin yang punya latar belakang Muhammadiyah lebih tahu tentang biografi beliau ya. Makanya apa beliau termasuk ya pemimpin Aisyah pertama itu kalau nggak salah ya. Dan di Solo itu ada gedung atas nama beliau itu Siti Walida ya. Eh, Juga kalau itu yang paling populer itu saya kurang banyak tahu itu ya. Kalau di Timur Tengah dulu ya ada dermawan kaya tapi laki-laki yang akhirnya kan ketika meninggal dunia itu yang mengantar jenazahnya itu ya mungkin mencapai jutaan atau ratusan ribu orang ya. Jalan-jalan itu penuh dengan massa untuk melepas kepergian beliau. Untuk wanita ya itu
ya Rohmal Yunusia dan Siti Walidah itu yang kalau sekarang kan banyak seperti di Bogor itu ada janda ditinggal wafat suaminya, ya masih keturunan Arab, ternyata beliau mendirikan pondok di wilayah Bogor itu yang free, gratis semuanya itu ya. Dan jumlah muridnya banyak. Itu mungkin bisa lihat di YouTube itu. Saya lupa namanya itu. Jadi seorang janda. Ya kalau di Solo mungkin ya levelnya Bu Aminah Tiga Serangkai itu ya mendirikan perguruan As-Salam bersama suaminya itu. Terus beliau banyak mensupport ya termasuk Aroyan dan seterusnya itu kan ya dari sumbangsi beliau. Kayaknya banyak beberapa teman itu ya saya lihat di video singkat itu ya ada sosok wanita yang menyumbang ya 1 miliar, 2 miliar, 3 miliar dan seterusnya itu ya, untuk membangun asrama, membangun ruang kelas dan seterusnya. Tapi kalau yang ilmuwan wanita untuk saat ini ya saya malah gak banyak mengikuti. Mungkin ibu-ibu bisa nanti searching sendiri ya mengenal nama-nama itu. Terus pertanyaan berikutnya ini, bagaimana tahapan mengingatkan orang misalnya berbuat buruk sebelum sampai dipukul dengan halus? eh Ya ini apa? Kalau yang dicontohkan oleh Rasulullah SAW itu kan eh jadi sebelum usia 6 atau 7 tahun itu diajari bagaimana sholatnya. Terus berarti pada usia 6 atau 7 tahun sudah bisa mengamalkan, mengaplikasikan apa yang diajarkan. Terus itu nunggu sampai 3 tahun pembiasaan itu dilakukan, baru pada umur 10 tahun ketika dia masih meninggalkan sholat itu boleh dipukul, boleh dipukul. Dan tentu saja pukulan itu litakdib, bukan litakzib ya. Jadi untuk pendidikan bukan penyiksaan ya, sehingga tidak boleh di tempat-tempat yang rawan. Jadi itu kalau contoh dari hati seperti itu, jadi diajari sholat dulu, terus usia 6 atau 7 tahun diperintahkan untuk sholat, dan umur 10 tahun boleh dipukul kalau dia meninggalkan sholat. Jadi istilahnya apa, memukul itu level akhir, butuh waktu 3 tahun untuk menjatuhkannya. Jadi berarti sebelumnya itu ya memanfaatkan ini apa, muhaka ya. Muhaka itu ya kecenderungan untuk meniru pada anak-anak itu ya. Jadi anak itu akan meniru apa yang dilakukan oleh bapak ibunya. Itu berarti saat itu ya kita banyak memberikan contoh agar mereka meniru. Terus kalau masih melakukan pelanggaran-pelanggaran ya tadi sampai usia 10 tahun atau 3 tahun setelah pembiasaan, setelah pembinaan itu 10 tahun, ya usia 10 tahun, jadi berarti ada waktu 3 tahunan itu ya. Ya mungkin apa yang dilakukan oleh Gubernur Jawa Barat itu ya oleh ahli pendidikan kan ditolak ya, karena tidak sesuai dengan kaidah. Tetapi kalau lihat tahapan-tahapannya ya sudah boleh karena lebih dari 10 tahun ya. Terutama ya mungkin yang harus jadi perhatian kan bagaimana cara militer mendidik mereka, itu yang perlu diawasi. Ya karena sunnah Nabi itu kan menaruh cemeti, menggantungkannya di atas pintu. Itu termasuk sunnah. Jadi ketika anak melihat cemeti gantung itu ya akhirnya dia akan berpikir, oh kalau saya melakukan kesalahan nanti saya akan dipukul oleh ayah. Jadi itu intinya apa, termasuk sistem pendidikan itu reward and punishment itu ya. Itu ya perlu, meskipun ada sebagian ahli pendidikan yang menolak karena
reward dan punishment itu membuat anak jadi munafik. Jadi kalau ada orangnya baru dia mau mengerjakan, kalau nggak ada akhirnya nggak mau mengerjakan. Tapi ada yang mengatakan reward and punishment itu ya perlu, ya mungkin dosis dan caranya mungkin yang disesuaikan dengan masing-masing anaknya. Jadi mungkin itu gambaran dari Nabi itu sampai ke tahap memukul itu ya butuh waktu 3 tahun ya. Dari pengajaran terus pembiasaan, baru kalau ada pelanggaran itu ya 3 tahun, butuh waktu 3 tahun. Mengenai dakwah muslimah, poin bagaimana dengan beramal namun sifatnya umum, misal membersamai komunitas anak-anak jalanan, tidak selalu terkait ilmu syariat. Jadi ya malah bagus. Jadi intinya dakwah itu ya tidak hanya bil ilmi tapi ya bil hal ya, dengan apa istilahnya perilaku tindakan, terutama kan dakwah sosial itu ya sangat efektif, sangat efektif. Jadi terutama kita sekarang kan hidup dalam kondisi di mana orang lebih membutuhkan, lebih mementingkan makanan, uang daripada ilmu. Maka itu sebagai sarana pendekatan agar mereka akhirnya mau belajar Islam, mau mengamalkan Islam. Dan itu juga yang dilakukan oleh Rasulullah SAW. Ya sebagai satu contoh, ada orang Arab Badui dikasih oleh Rasulullah kawanan domba yang memenuhi lembah. Akhirnya orang Arab Badui itu pulang dengan senang hati, terus cerita kepada kaumnya, mari kita datang kepada seseorang yang dia tidak takut miskin. Karena sodakonya kambing memenuhi lembah ini. Akhirnya mereka datang kepada Nabi, terus diajari Islam, dan akhirnya mereka masuk Islam. Jadi itu justru bagus, dan itu yang dilakukan oleh Rasulullah SAW. Jadi beliau kan di tengah masyarakat tampil sebagai sosok ya orang yang jujur, amanah, tidak pernah berbohong. Terus tadi sudah diceritakan oleh Khadijah, Rasulullah sudah punya bekal sosial yang luar biasa sehingga eh, tidak mungkin Allah menghinakannya tadi. Sudah menolong orang yang kesusahan, menghormati tamu dan seterusnya. Jadi dakwah sosial itu malah harus ada yang ngopeni ya, dan mungkin bisa kolaborasi dengan orang yang berdakwah di bidang syariat dan keilmuan. Jadi berkolaborasi. Jadi harus ada wanita yang ikut berperan di dalamnya. Ini mengenai dakwah muslimah saat ini khususnya pada profesi guru, bagaimana memaksimalkan peran supaya tetap tersampaikan dakwah di level pendidikan. Ya, untuk guru ya harus istilahnya pertama ya melakukan islamisasi ilmu. Intinya apapun materi yang kita ajarkan ya kita kaitkan dengan Islam. Misal terutama kan ilmu pengetahuan alam, bahwa teori tentang evolusi, Darwin dan seterusnya itu yang mengarah kepada ateisme ya. Itu kita luruskan bahwa alam semesta ini ada yang menciptakan yaitu Allah. Terus Allah sebagai Tuhan yang paling berhak untuk disembah dan seterusnya. Jadi istilahnya itu apa yang kita ajarkan yang kita kaitkan dengan keislaman kita, agama kita, dan meluruskan pemahaman-pemahaman yang menyimpang. Yang kedua, yaitu tadi kita sebagai guru ya harus memberikan keteladanan ya, karena eh, kata-kata yang populer itu ya apa tindakanmu di hadapan 1.000 orang itu lebih efektif daripada ucapan 1.000 kali di hadapan satu orang. Jadi satu perbuatan, satu keteladanan di hadapan banyak orang itu lebih efektif daripada ucapan pengajaran berkali-kali, beribu-ribu kali di hadapan satu orang. Jadi kita harus memberikan keteladanan. Istilahnya normatif, normatif. Dan yang penting juga
guru harus selesai dengan dirinya sendiri. Artinya hal-hal yang menyebabkan was-was dan seterusnya itu harus sudah selesai. Misalnya, apakah boleh mengambil upah dari mengajar, dan seterusnya, di situ boleh, itu harus sudah selesai. Terus, apakah misalnya wanita ngajar SMP yang di itu ada anak laki-laki, gimana ya? Itu harus sudah selesai. Jadi sehingga ketika ngajar itu sudah ada apa, sudah plong, tidak dihantui dengan keraguan-raguan. Jadi masalah-masalah pribadi kita itu harus selesai dalam proses belajar mengajar itu ya. Makanya itu juga kita perlu mencari wawasan. Jadi yang hal-hal yang sering jadi polemik itu kita perjelas, oh ini boleh sehingga saya nggak apa-apa, oh ini boleh sehingga saya nggak apa-apa itu ya. Jadi sehingga kita enak dalam mengajarkan itu ya, tidak was-was, tidak menularkan was-was kita kepada murid-murid kita. Jadi itu juga penting. Jadi selesai dengan diri kita sendiri, sehingga kita insya Allah bisa menyelesaikan problem murid-murid kita. Dan itu dari banyak segi. Jadi dari masalah akidah dan seterusnya, masalah fikih, hukum, dan seterusnya. Ya, terus apa ya, misalnya kalau kita ngajar di lembaga ehwa gajinya kecil, di lembaga non-ehwa lebih mahal, apakah boleh pindah sana dengan orientasi ya karena lebih mahal, apa gajinya lebih besar ya. Itu kalau ingin pindah ya dengan pertimbangan misalnya kebutuhan keluarga ya besar, ya pendidikan anak kita juga butuh dana besar, dan kalau ngajar di sini ya nggak ada kelebihan, apa nggak mencukupi, sementara waktunya ya panjang sehingga waktu untuk anak-anak juga berkurang, sementara di sana mungkin lebih longgar dan seterusnya. Jadi intinya tidak harus ehwa harus diprioritaskan, misalnya seperti itu. Yang membuat kita tidak selesai dengan diri sendiri ya harus diselesaikan ya. Jadi hal-hal seperti itu harus diselesaikan. Dalam masalah apapun, misalnya akidah, apakah mengajar di lembaga milik non-Islam atau yang menyerang Islam gimana, itu harus selesai. Peran kita di situ sebagai apa, terus kita bisa apa, itu ya harus jelas, sehingga kalau kita mengajar di situ ya kita merasa mantap. Kalau ternyata kita harus berpindah dari tempat itu ya kita juga merasa mantap, karena keberadaan kita di situ malah untuk semacam legitimasi bahwa ini begini-begini. Tapi kalau kita bisa menepis itu dan kita bisa memberikan sumbangsi yang besar untuk dakwah ya malah nggak apa-apa. Jadi semua itu harus selesai. Jangan terus kita ngajar sambil dipenuhi dengan keraguan-keraguan tentang apa yang kita lakukan. Mungkin itu yang cukup penting untuk kita selesaikan. Kayaknya itu saya bukan pakar pendidikan, ya, jawab ya sekenanya saja. Mungkin itu sudah 7 juta jika bisa tenang dakwah kalau sudah selesai dengan diri sendiri. Namun apa itu? Manusia ya, manusia. Manusia kan memang tarikannya selalu tidak pernah selesai urusan dunianya sendiri. Boleh tausiahnya tak? Ya memang ini intinya, ya dunia ini ya apa tempat untuk Allah menguji kita ya. Dan memang ya tidak akan pernah selesai, tidak akan pernah selesai. Makanya nasihat dari ulama, kalau memang yang kita ambil, yang kita lakukan, yang kita ucapkan itu benar, ya kita bersyukur kepada Allah. Dan kalau ternyata salah, ya kita istighfar, istighfar. Dan kalau ada kaitannya dengan orang lain, ya kita minta maaf. Jadi intinya dengan syukur itu ya semoga Allah menambah nikmat hidayah kepada kita, sehingga
semakin atau nambah rizki kita juga. Sedangkan istighfar itu termasuk ya bisa menghapuskan dosa-dosa kita, juga efek dari dosa-dosa yang kita lakukan, yaitu kegelisahan. Ya karena dosa itu kan salah satu efeknya kan, ya seperti Muhammad bin Sirin, seorang tabi'in yang tadi disampaikan, itu tiba-tiba saja mengalami apa istilahnya kegalauan, stres atau malah depresi ya. Terus itu beliau mengatakan ini karena dosa yang 40 tahun yang lalu pernah saya lakukan. Akhirnya dia beristighfar banyak-banyak. Jadi memang untuk dosa kalau belum sempat diistighfari, ditobati itu ya efeknya itu akan muncul. Dan kapan muncul ya terserah Allah. Bahkan karena hikmah tertentu, dosa itu yang menanggung akibatnya itu adalah anak-anak kita. Jadi akibat ya bukan dosa turunan. Ya misalnya ayah ibunya dulu masuk organisasi PKI kan, setelah itu kan anaknya nggak bisa jadi PNS pada zaman Pak Harto. Ketika ayahnya jadi rampok, ya anak putrinya yang nggak ada yang berani melamar, itu satu konsekuensi. Jadi bukan dosa turunan tapi dampak negatif dari apa yang dilakukan oleh orang tuanya. Kadang karena hikmah tertentu itu yang merasakan akibatnya ya anaknya itu. Tapi ya pasti ada hikmah ya setelah itu. Jadi intinya ya eh, itu tadi, kalau merasa kita bisa benar, berlaku benar, bersikap benar, alhamdulillah. Alhamdulillah, alhamdulillah, bersyukur. Kalau ternyata jatuh pada kesalahan, segera istighfar dan bertobat. Dan jangan sampai kita itu terus apa, menjadi bulan-bulanan bisikan setan ya. Wah, jangan-jangan gini, jangan-jangan gini. Karena begini prinsipnya itu, Allah tidak akan menyiksa seorang hamba sampai hamba itu nggak punya dalih lagi. Jadi ketika si hamba dibacakan catatan dosa-dosanya itu, terus Allah bertanya, apakah aku berbuat zalim kepadamu? Tidak. Apakah malaikatku salah mencatat? Tidak. Semua itu fakta dan saya melakukan dosa itu ya. Akhirnya dia binasa, apa, merasa akan binasa. Justru saat itulah Allah mengampuni dosa-dosanya. Jadi membacakannya itu secara empat mata ya, atau berdua-duaan dengan Allah saja. Justru diampuni. Jadi intinya itu kan selama kita punya dalih di hadapan Allah itu kita aman. Kita aman. Ya, misalnya wanita haid, eh, tadi sholat duhurnya agak telat, mungkin jam 1 bisa sholat duhur, tapi kalau ketika mau sholat kok haidnya datang, itu kan kadang terus gimana ini hukumnya? Ya, itu nanti kalau di akhirat, misalnya Allah tanya, kenapa kamu menunda-nunda sholat? Ya, ya Allah, sholat kan ibadah muasa'ah, waktunya panjang, lebih panjang daripada durasi pelaksanaannya. Dan saya menunda sedikit itu ya bukan dosa dan kesalahan. Terus, nah seandainya kamu mengerjakan di awal kan nggak sampai head ya, ya apa istilahnya, ya bukan salah saya ya, karena panjenengan yang mentakdirkan saya head ya, sehingga saya nggak bisa sholat. Kan ya masih waktunya itu. Kan waktu sholat itu kan separuh pertama itu waktu ikhtiar, separuh kedua itu waktu darurat ya. Jadi ya intinya selama kita masih punya dalih itu Allah tidak akan menyiksa kita. Jadi betul-betul hamba itu disiksa oleh Allah itu karena keadilan Allah. Jadi karena sudah nggak punya dalih apapun. Tapi ketika Allah memberikan, kalau Allah memasukkan surga, memberikan pahala itu karena rahmatnya. Dan kadang rahmat Allah itu tadi diberikan dengan cara-cara surprise tadi. Ya, terus setelah dibacakan merasa si hamba akan binasa, justru oleh Allah diampuni. Terus dalam riwayat yang lain dibacakan dosa-dosanya, tidak semua dosa dibacakan, terus setelah itu dosa-dosa yang tadi saya bacakan kepada kamu saya ganti dengan pahala. Akhirnya si hamba terus melonjak
ya Allah masih banyak dosa-dosa yang belum Engkau sebutkan. Ya dengan harapan dosa-dosa kalau disebutkan semua kan diubah jadi pahala semua yang itu harapannya. Jadi kadang Allah memberikan rahmat itu dengan cara-cara yang seperti itu. Makanya kita tidak boleh terlalu apa istilahnya itu tadi banyak was-was dan seterusnya. Jadi Allah itu Maha Pemurah, ya kewajiban kita itu ya mengimani, beribadah kepadanya, dan kalau dikasih nikmat ya bersyukur, kalau berbuat dosa ya istighfar dan taubat. Dan istighfar dan taubat itu ya selama kita tobatnya itu tenanan ya berarti ya tobat kita itu nasuha. Kok setelah itu kita mengulang lagi ya tobat lagi. Jadi yang tidak boleh itu ketika tobatnya itu tidak nasuha, ya Allah saya berhenti sementara untuk minum minuman keras ya. Tapi kalau nanti mengulang lagi ya tolong diampuni. Itu yang tidak boleh berarti dia belum tuntas tobatnya. Pada saat itu tobatnya tenanan, tapi karena godaan setan terlalu kuat, akhirnya dia mengulang kesalahan. Bahkan sering yang disampaikan Gus Bah itu di antara kemurahan Allah kepada umat ini itu kan doa di akhir surat Al-Baqarah itu, Rabbana la tu'akhidna inna sina o akhtana. Ya Allah, janganlah Engkau menyiksa kami jika seandainya nanti kami aktona salah, atau nasina kita lalai dan kita salah. Terus gimana dengan tobat tadi? Ini konteksnya bukan konteks tobat. Jadi dia ya memohon kepada Allah karena manusia pasti bersalah ya, atau lupa lalai alpa. Ya tolong kalau itu terjadi pada saya, jangan kau menyiksa kami, malah ampunilah kami ya. Itu. Tapi kalau saat tobat setelah berbuat dosa itu ya memang harus bertekad dengan sungguh-sungguh untuk tidak mengulang. Tapi ketika tekadnya melemah terus mengulang lagi ya tobat lagi. Jadi disebutkan dalam riwayat ketika seorang hamba itu berbuat dosa, tobat, dosa lagi, tobat lagi, dosa lagi, tobat lagi, Allah malah tersenyum sambil mengatakan, lihatlah hambaku, dia berbuat dosa dan dia tahu bahwa aku maha menerima tobat. Katakan padanya, aku telah menerima tobatnya dan mengampuni dosa-dosanya. Jadi itu ajaran Islam ya, itu enak sehingga kita ya tidak perlu mempersulit diri dengan pertanyaan-pertanyaan yang menunjukkan ketakutan yang berlebihan ya, mengenai hukum macam-macam ya. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Sudah jam 5:15 ya. Yang benar dari Allah, yang salah dari diri saya pribadi, tidak lupa untuk mohon ampun kepada Allah. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, jazakallah khair Ustadz untuk tambahan tadi ya dengan pertanyaan-pertanyaan dari jamaah. Mungkin kalau boleh disimpulkan intinya untuk menjalankan peran muslimah kita ya sebagai agen untuk menyampaikan kebaikan. Tadi kita juga harus mengisi tangki-tangki kebaikan dalam diri kita sendiri ya dengan ilmu, dengan kebaikan-kebaikan maupun akhlak yang karimah juga supaya bisa menyampaikan pada akhirnya. Dan tadi ketika akan berdakwah atau menyampaikan hal-hal yang baik, mengajak orang kepada kebaikan, tidak selalu harus menjadi alim ulama ya, tapi justru sesegera yang kita bisa gitu, karena itu menjadi kewajiban kita. Dan kalau kita ada ilmu meskipun itu sedikit langsung disampaikan. Kalau kurang tepat kita istighfar ya, kalau benar maka kita bersyukur gitu. Ya mungkin itu Ibrahim yang bisa kita ambil dari topik hari ini untuk menutup forum kita. Jazakallah khair Ustadz yang sudah menyampaikan materi dan hadir di sini. Kita sama-sama membaca hamdalah. Alhamdulillah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Istighfar. Astagfirullahaladzim. 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 Dan mari kita sempurnakan dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kita keistiqomahan untuk menuntut ilmu dan juga menyampaikan kebaikan, memudahkan kita untuk kembali bersilaturahmi di forum ini bulan depan insyaallah. Kurang lebihnya demikian. Kalau ada hal yang kurang berkenan mohon dimaafkan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam. Jazakallah Ustaz. Ya, punah Terima kasih banyak dengan Ustaz. Matur suwun. Jazakallah Ustaz. ya, modern Jazakallah Jazakallah khair Ustaz. Mbak Yani. J monggo. Oke.